Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 11 Juni 2020 adalah peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Barnabas berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia bersedia menerima nama baru, yaitu Barnabas atau putra penghiburan, yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya, yaitu Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang menghantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan pada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang di sana. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berhasil mempertobatkan banyak orang dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Barnabas menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis. Karena karya dan jasanya, Barnabas dimasukkan dalam bilangan para pendiri gereja dan dianggap sebagai seorang rasul. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 11, ayat 21b sampai 26, dilanjutkan dengan pasal 13, ayat 1 sampai 3. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 13. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah Anugerah Allah. Perikop Injil pada hari ini bertema pengutusan ke-12 murid oleh Yesus. Para murid diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada domba-domba yang hilang. Satu hal dari kata-kata Yesus kepada murid-muridnya yang menarik untuk direfleksikan, yaitu kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lantas, sebagai pengikut Kristus, dalam konteks pewartaan kerajaan Allah, pertanyaan yang bisa menjadi bahan permenungan ialah, apa yang telah kita peroleh secara cuma-cuma dari Tuhan? Dan apa yang hendaknya kita berikan secara cuma-cuma kepada Tuhan dan sesama? Saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Barnabas Rasul. Hal menarik dari Rasul Barnabas adalah ketika ia mengalami kasih karunia Allah secara cuma-cuma dan membuatnya merasa bersukacita dalam Allah. Kasih karunia Allah itu menjadikan pribadi yang baik, beriman dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lantas apa yang dilakukannya kemudian? Ia memberi nasihat supaya banyak orang setia kepada Tuhan. Bersama dengan Saulus pada waktu itu, Santo Barnabas mengajar kepada banyak orang, sehingga di Antiokhia banyak murid-murid yang percaya dan disebut sebagai Kristen pertama kalinya. Bagaimana dengan kita yang menyebut diri kita sebagai murid-murid yang percaya kepada Kristus? Setiap hari kita menerima secara gratis kasih karunia Allah melalui nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan serta tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Allah pun mengaruniakan kita kemampuan, bakat, talenta dan keunikan secara cuma-cuma. Lantas apa yang telah kita berikan kepada Allah dan orang lain sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah itu? Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdaya gunakan karunia dan rahmat Allah yang gratis itu untuk mewartakan kebaikannya kepada setiap orang. Seperti Santo Barnabas, kita juga harus memberi kesaksian hidup dengan penuh iman, sehingga membawa banyak orang kepada keselamatan. Semoga demikian. Amin.